Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang hubungan stratifikasi sosial dengan motivasi belajar. Apa sih hubungan? Seberapa erat sekali antara hubungan motivasi dengan stratifikasi sosial dengan motivasi belajar? Sebelum saya menyampaikan materi ini, jangan lupa like, subscribe juga komennya, dan tetap sampai habis menonton video ini. Kepada kita semuanya, sebelum saya menjelaskan antara hubungan antara stratifikasi sosial dengan motivasi belajar, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian stratifikasi sosial. Mungkin kita sudah sering melihat seseorang ada yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi, ada orang mempunyai motivasi belajar yang rendah. Karena ada hubungan erat sekali dengan lapisan sosial, ada hubungan erat sekali. Mereka yang berada pada motivasi yang tinggi, mereka akan selalu difasilitasi yang lengkap, terutama sekali dengan kebutuhan sekolahnya. Mereka selalu diberikan fasilitas oleh orang tuanya karena mereka berada pada lapisan atas. Kepada kita semuanya, yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan. Sedangkan menurut Pak Tirib Solikin, dia menjelaskan yaitu stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau lapisan masyarakat ke dalam lapisan secara kelas secara bertingkat. Ada untuk menentukan lapisan kelas seseorang, yang pertama sekali berdasarkan dengan dasar kekayaan, pendidikan, dan juga kekuasaan. Ini ada perbedaan. Orang yang berada pada lapisan yang paling atas, mereka mempunyai kekayaan yang bagus. Yang kedua, mereka juga mempunyai pendidikan yang cukup bagus. Yang ketiga, dia juga mempunyai kekuasaan yang cukup bagus, sehingga mereka berada pada lapisan yang paling atas. Begitu juga seseorang yang mempunyai kekayaan yang rendah, kemudian pendidikan yang juga cukup rendah, yang kemudian yang ketiga dia juga mempunyai kekuasaan tidak mempunyai apa-apa, maka mereka berada pada lapisan yang paling bawah. Inilah yang membedakan antara lapisan paling bawah dan juga lapisan yang paling atas. Yang pertama sekali dengan cara gaya belajarnya, tentu ada perbedaan cara gaya belajar mereka. Orang yang berada pada lapisan yang paling bawah dengan lapisan paling atas, tentu ada cara gaya belajarnya. Kemudian, yang kedua saya akan menjelaskan yaitu pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut UNO tahun 2007, dia menjelaskan yaitu motivasi dapat diartikan semacam dorongan internal dan dorongan eksternal. Dorongan dari dalam individu dan juga ada dorongan dari luar individu. Dalam diri seseorang yang indikasinya dengan adanya hasrat seseorang untuk lebih maju, minat dan juga dorongan dan juga kebutuhan, harapan, cita-cita dan penghargaan serta penghormatan. Orang yang mempunyai suatu semacam dorongan dari dalam dan juga ada dorongan berasal dari luar, mereka ada semacam harapan, hasrat dan keinginannya untuk lebih maju. Yang paling terutama sekali mereka yang berada pada lapisan yang paling atas. Mereka yang berada pada lapisan yang paling atas, mereka akan ada keinginan untuk yang lebih maju karena dia mempunyai strata yang paling atas, kekayaan yang cukup bagus dari segi orang tuanya, dan juga pendidikan cukup bagus dari segi orang tuanya, dan juga kekuasaan dari orang tuanya, sehingga dia ada harapan untuk lebih maju. Dari cara gaya belajarnya juga ada perbedaan. Orang yang berada pada lapisan yang paling atas, gaya belajarnya tentu jauh berbeda sekali dengan mereka yang berada pada lapisan yang paling bawah. Yang pertama sekali, mereka selalu difasilitasi oleh orang tua yang lengkap. Kebutuhan sekolah yang begitu lengkap. Mereka selalu dibiayai oleh orang tuanya yang begitu lengkap. Semua keinginan juga keinginannya untuk lebih maju, mereka selalu difasilitasi oleh orang tuanya dibandingkan mereka yang berada pada lapisan yang paling bawah.
Mereka ingin untuk bisa mencapai sesuatu prestasi, mereka tidak mempunyai apa-apa. Fasilitas sekolahnya cukup kurang. Mereka bisa sekolah, alhamdulillah, syukur mereka ada mempunyai sedikit kekayaan dibandingkan mereka yang ada mempunyai lebih besar kekayaan dibanding dengan mereka. Ini ada semacam suatu gaya belajar mereka. Tentu ada hubungan erat sekali. Kalau seandainya mereka yang selalu difasilitasi oleh orang tuanya dari segi kelengkapan dan kebutuhan keluarganya, mereka ada keinginannya untuk lebih maju. Karena ada harapannya yang ingin untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, teman-teman sekali. Mereka yang untuk berada pada lapisan yang bawah untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dia tidak mempunyai kekayaan apa-apa, sehingga dia cenderung lebih memilih kepada dunia kerja dibandingkan dengan pendidikan yang lebih tinggi, karena dia ingin untuk lebih membahagiakan orang tua, terutama sekali. Kalau mereka ingin untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dia tidak mempunyai biaya apa-apa dari orang tuanya, sehingga dia cenderung untuk lebih memilih dunia kerja ketimbang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Ini ada hubungan erat sekali dengan motivasi belajar, antara hubungan strategi sosial dengan motivasi belajar. Ini ada sedikit perbedaan. Kepada kita semuanya tentu kita lebih untuk mengetahui, karena dari segi gaya belajar, motivasi belajarnya juga cukup jauh berbeda. Pada kita semuanya, inilah materi sangat manfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.